Ya, dukanya kita meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga gitu, meninggalkan anak, meninggalkan suami. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Batas Pisan. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin vlog sedikit bercerita perjalanan saya dan suka dukanya menjadi seorang PMI. Semoga teman-teman PMI yang melihat vlog ini diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, saya kerja di Saudi Arabia sudah 3 tahun. Awal berangkat saya dari rumah bekerja ke Saudi lillahi ta'ala karena buat bekal ibadah. Saya mulai bekerja di Saudi tahun 2018. Perjalanannya dari Jakarta transit ke Dubai, dari Dubai transit ke Dammam, dari Dammam kita naik bus menuju Riyadh. Mungkin waktu itu bareng-bareng teman saya itu kurang lebih 60 orang ya waktu itu, sebab satu bus itu penuh semua. Dan setelah kita sampai di Riyadh, bahkan ada teman saya ya yang dalam 1 bulan itu dia bisa pindah-pindah majikan selama 5 kali sampai 6 kali. Itu bisa karena kalau memang dia merasa tidak nyaman kerjanya, ataupun kerjaannya banyak, ataupun rumahnya besar, kita bisa minta pulang kantor gitu. Dan setelah saya dipulangin di kantor Aba, langsung saya dipindahkan lagi ke kantor Riyadh. Setelah di kantor Riyadh, saya nggak langsung bekerja. Saya mungkin ada 3 hari ya saya di Riyadh. Setelah itu alhamdulillah saya dapat majikan yang ini, majikan kedua saya berarti yang di Riyadh ini. Emang rumahnya besar, 3 tingkat, terus anaknya ada 5 mungkin, ada 5 ya. Tapi saya jalani dengan ikhlas supaya pekerjaan itu terasa ringan. Kenapa? Karena majikannya baik, anaknya ramah-ramah, terus juga aturannya gak ketat, makan bebas. Jadi saya pun jadi betah di sini dilihat sampai sekarang. Nah, itu perjalanan saya sama menjadi TKI. Untuk suka dan dukanya, kita ditampung dulu di syarikah. Terus bagi saya yang non Saudi, yang belum berpengalaman kerja di Saudi, kita tetap di syarikah. Sedangkan teman-teman yang ex Saudi gitu, langsung mereka dipindahkan, cuman istirahat sebentar, mungkin ada 5 jaman istirahatnya di Riyadh. Setelah itu mereka dipindahkan, ada yang ke Abha, ke Dammam, ke Al Qasim, ke Jeddah gitu. Sedangkan kita yang non stay di syarikah di Riyadh. Sambil kita di syarikah di Riyadh itu ya, kita diproses, kita dibikinin igoma, kita dibikinin ATM, kita dibikinin kartu kesehatan. Mungkin kalau di Indonesia itu BPJS kesehatannya. Dan setelah semuanya komplit, semuanya ada, mulai dari ATM, igoma, sama kartu kesehatan, kita langsung dipekerjakan. Ya, dipindahkan sama, tapi masih ada sih yang di Riyadh juga. Yaitu saya dapat majikan pertama saya di Abha. Dan majikan pertama saya itu kontrak saya itu selama 6 bulan, tapi saya cuma bertahan 5 bulan karena sudah tidak kerasan kerja di rumah majikan itu. Langsung saya minta pulang kantor, tapi tidak direspon sama majikan. Terus saya nelpon ke kantor, tapi yang angkat bukan orang kantor langsung, tapi dari musrifahnya, orang Indonesia. Tapi itu juga tidak langsung direspon sama musrifahnya. Saya malah dinasehatin untuk sabar saja di majikan itu.
Terus saya nunggu seminggu, tapi tetap saja majikan kerjaan banyak, numpuk, udah bawel, anaknya banyak, rumahnya gede gitu. Saya sudah nggak tahan. Terus saya mau kerja, dan di situ setelah modul kerja itu majikan marah. Dia langsung mulangin saya ke kantor. Kok bisa pulang kantor? Bisa jikalau memang majikannya bawel, rumahnya besar, anaknya banyak, terus peraturannya ketat, kita bisa minta pulang kantor. Suka dukanya menjadi seorang PM itu, mungkin sukanya ya kita setiap bulan dapat gajian, alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi syarika yang saya naungi setiap bulan gajinya lancar. Dan lagi sukanya itu ya jika pekerjaan kita ringan, terus majikan baik, bebas lah gitu. Dan bedanya lagi suka duka dari seorang PMI Saudi sama PMI yang lain itu ya, kalau emang nasib kita baik, ada nasib kita bisa ziarah entah itu umroh ataupun haji yang melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, kalau emang kita ada nasib ziarah ke sana. Dan untuk dukanya mungkin untuk menjadi seorang PMI itu awal-awalnya mungkin susah untuk beradaptasi dari entah itu lingkungan, entah itu makanan, entah itu bahasa, apalagi tentang pekerjaan. Ya bagi saya itu masalah bahasa dan pekerjaan yang harus benar-benar ekstra plus itu sabarnya benar. Apalagi saya non gitu, dari bahasa susah banget, gak cepat tanggap saya dalam bahasa Arab. Ya dukanya kita meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga gitu, meninggalkan anak, meninggalkan suami, itu dukanya. Dan lagi dukanya itu saat kita sakit itu paling sedih banget. Di saat sakit kita pengen diperhatiin gitu sama keluarga, tapi kita tetap harus melaksanakan pekerjaan kita, sebab itu sudah menjadi kewajiban kita. Itu dukanya menjadi seorang TKI. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan gitu dari blog saya, cara bicara, mungkin berceritanya ataupun ucapannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.